Halo semuanya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali dengan software Jealous. Saat ini masih menggunakan versi beta 0.90 dan compile date-nya yaitu 2025 Februari tanggal 2. Melanjutkan tutorial bagian pertama. Tutorial kali ini adalah bagian kedua dari total 3 tutorial. Bagian pertama yaitu Arduino, AVR, dan MCU-DUT. Bisa kamu lihat di video sebelumnya. Dan sekarang temanya adalah AVR dan bootloader. Sedangkan untuk tutorial ketiganya yaitu Arduino IDE and MCU-DUT. Tapi sebelum itu, ada update yang berkaitan dengan tutorial kali ini. Ke GitHub FTWL, pada bagian AVR and bootloader, kamu bisa lihat update-nya pada revisi 1.1. Oke, kembali ke Jealous, dan saya set untuk mode full screen. Tutorial AVR and bootloader adalah tentang a simple tutorial how to set up bootloader for ATmega 128 with ProKSP Programmer and Software ProKSP version 1.72. Sama seperti tutorial sebelumnya, di sini ada 3 bagian, yaitu Programming or Flashing Software, Programmer or Programming Interface Device, and Microcontroller Target. Programming or Flashing Software, pada tutorial sebelumnya saya sudah memperkenalkan Extreme Burner dan AVR-DUT. Pada tutorial kali ini saya akan menggunakan ProKSP versi 1.72. Seperti ini tampilan GUI-nya. Yang kedua adalah Programmer or Programming Interface Device. Dan sebelumnya juga saya sudah memperkenalkan beberapa programmer eksternal yang bisa digunakan untuk memprogram microcontroller. Tapi pada tutorial kali ini saya akan menggunakan USB ESP. Seperti ini perangkatnya. Sisi kiri adalah programmernya dan sisi kanannya adalah adapter 10 pin ke 6 pin atau adapter 2x5 ke 2x3. Jika kamu ingin bermain-main dengan Fusebeat dan Lockbit, sangat saya rekomendasikan menggunakan programmer seperti ini. Jadi menggunakan microcontrol dengan package DIP dan bukan SMD. Kamu bisa lihat microcontrol yang akan diproses dipasang di sini. Jika sudah selesai, bisa dicabut dan proses lagi dengan microcontrol yang baru. Kalau menggunakan microcontroller SMD, soketnya harganya relatif lebih mahal. Contoh soket adapternya seperti ini dan seperti ini. Di sini kamu bisa lihat ada link info dengan gambar icon koin. Kamu double klik dan secara langsung akan menuju ke toko online-nya. Kamu bisa lihat programmer ini juga harganya relatif lebih murah, tapi terus terang saya belum pernah pakai programmer ini, jadi selamat mencoba. Lalu yang ketiga adalah microcontroller target. Untuk MCU-DUT bisa diimplementasikan ke beberapa microcontroller seperti yang kamu lihat di sini. Akan tetapi, pada tutorial kali ini saya akan menggunakan ATmega 128. Ini adalah contoh beberapa package untuk ATmega 128. Kamu bisa klik di sini untuk melihat datasheet-nya. Dan link info ini akan mengarahkan ke MCU-DUT Megacore. Dan file lain yang dibutuhkan proses ini ada bootloader-nya. Pada GitHub repo Megacore, pada bagian README ada notis ini. From Megacore version 3 and onwards, the OptiBoot bootloader has been replaced by the superior URBot bootloader. It's smaller, faster, and has automatic baud rate and can read and write to EEPROM. Jadi maksudnya adalah pada Megacore versi 3, OptiBoot bootloader telah digantikan dengan URBoot bootloader yang lebih superior, dengan fitur smaller atau kapasitas memori yang lebih kecil, faster atau lebih cepat, and has automatic baud rate detection atau memiliki deteksi otomatis untuk baud rate, and can read and write to EEPROM atau memiliki fitur menulis dan membaca pada EEPROM. Untuk ke bootloadernya kamu bisa ke folder AVR, kemudian pilih bootloader. Kamu bisa lihat di sini ada 3 buah pilihan bootloader, yaitu OptiBoot Flash, lalu STK500 versi 2, dan URBoot. Silakan kamu explore sendiri sesuai kebutuhan. Tapi untuk tutorial kali ini saya masih menggunakan OptiBoot Flash untuk ATmega 128. Sedangkan untuk link info yang ini akan menuju ke OptiBoot Flash bootloader ATmega 128 untuk Extal 11,0592 MHz. Kamu bisa lihat di sini juga ada 12 MHz, 1474 MHz, 16 MHz, dan lainnya.
Dan pada board M128 Learning Board, saya menggunakan kristal 11,0592 MHz dan 16 MHz. Selanjutnya, ini adalah tampilan GUI untuk ProQSP. Kamu bisa lihat di sini, ada beberapa kotak-kotak, yang di kotak ini ada nama dengan nomor di depannya. Ini karena proses ProQSP harus sesuai dengan urutan yang benar. Dan untuk mempermudah melihat urutannya, bisa dilihat di part view di sini. Ada 6 total urutan, yang pertama adalah select chip, yang kedua load hex, yang ketiga erasing, yang keempat fuse bit, yang kelima auto proses, dan yang keenam adalah red flash. Yang pertama adalah select chip. Kamu bisa lihat di sini ada 3 buah step, yaitu select chip, lalu pengecekan untuk programmer eksternal, dan yang ketiga adalah verifikasi. Ini adalah tampilan software GUI ProQSP versi 1.72, dan ini adalah programmer eksternal ProQSP dengan adapternya yang terpasang pada M128 Learning Board. Seperti ini pemasangannya. Proses pertama adalah select chip. Klik di sini, dan kamu bisa lihat ada 3 pilihan, yaitu ATmega 128, ATmega 128A, dan ATmega 128 RFA1. Apa perbedaan di sini? Untuk perbedaan ATmega 128 dengan ATmega 128A, pada dasarnya ATmega 128A adalah update untuk versi dari ATmega 128. Improvement-nya yaitu pada power consumption and manufacturing process, sehingga performance untuk ATmega 128A itu lebih baik dibanding ATmega 128. Dan jika dibandingkan dengan ATmega 128 RFA1, ATmega 128 RFA1 terintegrasi dengan 2,4 GHz RF transceiver dan bisa digunakan untuk wireless communication application seperti IoT, networking, dan lain-lainnya. Dan kamu bisa lihat di sini untuk tabel perbandingannya. Jadi di antara ATmega 128 dan ATmega 128A, di sini saya pilih ATmega 128A, dan ini adalah microcontroller yang terpasang pada M128 Learning Board. Setelah select chip, langkah selanjutnya adalah kamu lihat di sini icon ProQSP-nya masih abu-abu. Saya pasang dulu untuk programmer eksternal ProQSP-nya. Lalu ikonnya akan berwarna dan tekan tombol RD. Pastikan feedback-nya adalah read ID successfully. Ini berarti bahwa microcontroller, software GUI, dan programmer ISP-nya telah terkoneksi. Di sini saya trial 3 kali hanya untuk memastikan. Selanjutnya yaitu load hex. Pada link info pertama ini sama seperti sebelumnya, yaitu untuk ke GitHub bootloader ATmega 128. Dan link info kedua adalah OptiBoot boothex-nya. Untuk lokasinya kamu bisa lihat di sini. Jadi file yang saya gunakan adalah ATmega 128 UART0 dengan baud rate 115200 untuk external 16 MHz. Saya klik 2 kali. Ini namanya adalah Intel hex file. Saya tidak membahas detail, jadi silahkan baca-baca di sini dan di sini. Dan ini adalah gambar yang menunjukkan Intel hex format. Dari penjelasan untuk Intel hex file format, maka dari hex file ini, alamat awal bootloader-nya yaitu FC00. Dari tabel bootses konfigurasi ini, bagian bootloader flash section menggunakan yang FC00 hingga FFFF, artinya konfigurasi untuk bootses 1 adalah 1, dan bootses 0 adalah 0, atau alokasi flash memory untuk bootloader-nya adalah 1024 watts. Gambar ini adalah proses load filenya, dan ini adalah tampilan hex file buffer di software ProQSP. Oke, saya coba dulu. Load flash. Lokasinya di AVR and bootloader, hex bootloader. Dan ini adalah buffernya untuk di FC00. Yang ketiga adalah erasing. Ini adalah step opsional, jadi boleh dilakukan atau boleh juga tidak. Cukup dengan mengklik tombol erase dan tunggu hingga feedback chip erase successfully. Refresh di gambar yang ini hanya untuk memastikan
jika semua memori program terhapus dengan nilai FF heksadesimal. Oke, kita coba. Chip erase successfully. Kita klik lagi. Lalu red flash. Tunggu hingga proses selesai. Kamu bisa lihat di sini, flash successfully read. Kita lihat di buffernya, kamu bisa lihat semua nilainya adalah FFFF, yang artinya kita telah berhasil menghapus. Selanjutnya, langkah keempat yaitu fuse bit. Di bagian ini kamu harus hati-hati dan jangan salah langkah, karena bisa membuat microcontrollermu tidak bisa dipakai lagi. Ikuti sesuai dengan tahapannya ya. Tahapan pertama yaitu read. Kamu bisa lihat di sini, proses read dilakukan 3 kali atau lebih, dan memastikan feedbacknya adalah fuse bit successfully read. Dengan low value E1, high value 99, dan extended value adalah FD. Hal ini adalah untuk mencegah masalah-masalah seperti power nggak stabil, kabel isu, short, intermittent, atau masalah gaibnya yang lain. Nanti kamu akan melihat feedback seperti ini jika terjadi masalah saat memprogram. Jadi pastikan dulu read sebanyak 3 kali. Kita contohkan. Pada GUI ProQSP, klik di sini dan akan muncul form fuse and lock. Kita read. Read lagi. Kalau misalnya di sini low value-nya adalah FF, high value-nya C4, dan X value-nya adalah FF. Hal ini karena boardnya telah saya gunakan sebelumnya. Selanjutnya yaitu masukkan nilai 1 dan nilai 0, sehingga low value-nya bernilai FF, high value-nya bernilai C4, dan extended value-nya bernilai FF. Bisa kamu lihat nilai untuk bootses 1 dan nilai untuk bootses 0 seperti pada penjelasan sebelumnya. Dan ingat, konfigurasi ini hanya untuk ATmega 128. Beda microcontroller bisa beda juga untuk konfigurasinya. Jika sudah yakin, klik read 1 kali. Dan untuk memverifikasi, klik read 3 kali. Saya contohkan dulu. Klik read 1 kali, lalu klik read 3 kali. Di sini saya contohkan, saya merubah nilainya, lalu kemudian saya read, dan akan kembali untuk low value FF, dan high value C4, serta extended value adalah FF. Maka dengan ini, setting fuse bit dan lock bit telah selesai. Link info untuk 04C, 04D, 04E, dan 04F, ini adalah untuk penjelasan tambahan fuse dan lock bit. Ini untuk 04C dan ini untuk 04D. Kamu bisa lihat di pojok kanan bawah di setiap gambar ada lokasi page-nya untuk file PDF-nya dan ini adalah file PDF-nya. Untuk 04C dan 04D, kamu bisa lihat di sini. Saya juga agak bingung untuk menjelaskannya. Dan untuk 04E dan 04F yang berkaitan dengan bootloader-nya. Di gambar 04E untuk menentukan alokasi memori bootloader yang diperlukan. Misal konfigurasi paling kecil yaitu boot size 1 sama dengan 1, boot size 0 sama dengan 1, maka alokasi memori yang digunakan untuk bootloader adalah 512 word atau 4 page. Dan konfigurasi paling besar yaitu boot size 1 bernilai 0 dan boot size 0 bernilai 0 dengan alokasi memori bootloader adalah 4096 words atau 32 page. Gambar 04F adalah visual alokasi memori application flash section dan bootloader flash section. Kamu bisa lihat di sisi kiri ini, memori flash untuk application atau program lebih besar karena bootloadernya kecil, hanya 512. Sebelah kanan ini kamu bisa lihat alokasi memori untuk application flash section ini lebih sedikit dikarenakan penggunaan memori untuk bootloader flash section ini lebih besar, yaitu 4096. Dan jika kamu ingin menggunakan seluruh memori ini untuk application flash section, yaitu dengan menghilangkan bootloader flash section. Caranya yaitu, kamu klik di sini dan boot reset ini diberi nilai 1. Langkah kelima yaitu autoproses. Autoproses ini adalah menjalankan proses secara otomatis. Proses apa saja yang dijalankan secara otomatis tergantung dari cek dan uncheck yang kamu tentukan di sini. Untuk tutorial kali ini, hanya mengaktifkan chip erase,
program flash, data reload, dan verify flash. Kita coba. Pastikan benar terlebih dahulu. Lalu klik auto, tunggu hingga proses selesai. Oke, auto proses telah selesai. Kalau bisa lihat di sini, erase, write flash, verify flash, successfully done. Dan langkah keenam adalah read flash. Ini adalah proses opsional juga, bisa kamu lakukan atau bisa diabaikan. Proses ini adalah membaca isi flash memori program microcontroller yang baru saja kita program untuk verifikasi manual. Langkah pertamanya adalah meload empty hex. Tujuannya itu untuk mengosongkan buffer di sini sehingga nilainya adalah FF semua. Lalu langkah kedua yaitu meread flash dengan cara command read flash lalu tunggu hingga proses selesai. Dan langkah terakhir yaitu mengecek data pada buffer seperti pada gambar ini. Kita coba. Lalu kita load untuk empty hex. Kamu bisa lihat nilainya semuanya adalah FFFF, yang artinya adalah buffernya telah kita kosongkan. Lalu kita command dan read flash. Tunggu hingga proses selesai. Oke, proses read flash telah selesai. Kamu bisa lihat di sini, flash successfully read. Kita cek di buffer, dan kita menuju memori FC00. Dan seperti kamu lihat, pada microcontroller telah terdapat program untuk bootloader. Setelah kamu menjalankan semua step ini dengan benar dan oke, bisa dipastikan custom board buatan kamu bisa diprogram melalui USB to UART converter tanpa perlu perangkat programmer tambahan seperti USB ESP atau USB ASP. Oke, sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum.